Terus yang kedua tadi, nyambung dari Pak Boris, itu ada harta yang seharusnya secara hukum di dalam KUHP itu dikembalikan kepada yang berhak. Jadi disita terus dikembalikan kepada yang berhak. Dalam perkara ini, apakah negara yang berhak? Pasti jawabannya tidak. Ada perkara sejenis, namanya SBL di Makassar, Abu Tur di Makassar. Itu dikembalikan kepada jamaah. Tapi kenapa dalam perkara ini justru dirampas untuk negara? Berapapun itu jumlahnya tidak masalah. Tapi yang kita permasalahkan adalah hukumnya bilang dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya yang paling menentukan juga adalah ini banyak harta-harta klien kita, banyak ya. Bukan satu dua ya, itu termasuk mobil, rumah yang selama ini digembar-gemborkan mewah itu ternyata diperoleh jauh sebelum dugaan tindak pidana ini dilakukan. Tindak pidana dituduh 2015 sampai 2017. Harta-harta itu kita cek satu persatu aktanya, itu diperoleh dari 2009 sampai 2014, termasuk rumah mewah itu. Ternyata itu disita. Padahal hukumnya bilang yang dapat disita dan dirampas adalah hasil tindak pidana. Salahnya lagi, kelirunya lagi, harta itu ada yang disita kemudian dikembalikan kepada yang bukan berhak. Ada oknum yang memperoleh harta-harta itu. Sekarang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di putusannya siapa oknum yang dapat harta-harta itu. Harusnya hukumnya dikembalikan kepada yang berhak. Kalau yang berhak, ini rumah misalnya, sertifikat namanya siapa di situ, misalnya Andika Surahman, dikembalikan kepada beliau sehingga beliau bisa melaksanakan putusan perdamaian. Dia bisa berusaha dengan harta-harta itu misalnya untuk bisa memberangkatkan. Kalaupun misalnya saat itu tidak bisa semua, bertahap. Karena memang perdamaian saat itu juga bertahap. Jadi itu yang akan kita minta. Ini kan PK secara putusan sudah ingkrah Bang kalau dia terpidana itu sebagai bukan terdata. Bilang sebagainya, ada bisa disebutkan Bang berapa banyak? Kalau pastinya sih kita nggak tahu ya. Cuma intinya kalau ditanya ada yang apa dalam tanda kutip hilang ya ada. Misalnya mobil Bang ada berapa gitu. Oh nggak hafal, saya nggak. Tapi yang pasti Yang jelas ukuran kita sih dari putusan aja. Kalau mau cari tahu yang dulu ya kita juga bingung lah, nggak ada recordnya juga nggak ada. Tapi yang ada di putusan berapa yang disita, ya itulah yang akan kita. Berapa sih nominal aset itu sendiri kalau dari hitung-hitungan dari kuasa hukum dengan yang ada di sekitar sini ya, yang ada di data itu berapa hitungan nominalnya tadi? kalau saat ini aset ya, termasuk uang saat itu, mungkin kalau di total bisa sampai sekitar 70-an. Miliar. Tapi kan ini tadi banyak aset-aset yang dalam tanda kutip tidak tahu rimbanya kemana sampai detik ini dan tidak ada di putusan. Misalnya Bang asal. Ya mungkin saat itu kalian ada dengar-dengar dia punya apa restoran atau apalah. Yang di luar Silahkan negeri. dicek ya. Sempat kemarin ada terobosan hukum yang diambil oleh pihak pengadilan kalau harta ini memang disita karena tujuannya agar tidak terjadi kegaduhan Bang. Dan itu terobosan hukum baru itu gimana? Ya hukumnya jelas bilang dikembalikan kepada yang berhak. Itu terobosan seperti apa kalau hukumnya sudah bilang dikembalikan kepada yang berhak dan ada yang berhak, kecuali kalau tidak ada yang berhak, kecuali tidak ada yang punya. Misalnya perkara narkotika, ada yang dirampas, nggak tahu siapa ini yang punya, baru boleh dirampas ke negara. Ini yang punya ada, jelas. Kenapa harus dibuat terobosan-terobosan lain gitu? Oh ya, tambahan satu lagi nih. Ini dibilang penipuan. Ternyata kita temukan fakta bahwa ini dibilang 14.300.000 adalah harga yang tidak wajar. Saat itu mungkin teman-teman bisa lihat banyak itu umroh yang harganya sama juga. Terus kalau dibilang dengan 14.300.000 itu penipuan, faktanya 2016 dan 2017 ada 29.900 jamaah yang diberangkatkan dengan program umroh. Di mana menipunya? Jadi murni ini memang one prestasi, tidak sanggup untuk tidak memberangkatkan saat itu. Tapi kalaupun dibilang saat itu, jadi jamaah dan first travel itu ada perjanjian yang mana boleh reschedule 5 kali ya. Saat laporan ini dimasukkan atau saat perkara PKPU dimasukkan jauh sebelum laporan ini, tidak ada satu jamaah pun yang lewat 5 kali. Jadi di mana di situ penipuan?
Padahal ini klien kita dari 2009 sudah memberangkatkan puluhan ribu, dan untuk promo sendiri itu dari 29.900. Tapi dengan nilai aset yang sekarang ada, yakin bisa memberangkatkan jamaah puluhan ribu itu? Mungkin kalau Menjadi sekaligus tidak bisa ya. Tapi yang pasti hukumnya sekarang ada wadahnya di PKPU, harus dikembalikan ke sana sehingga dia bisa secara bertahap memberangkatkan. Daripada ini di penjara, apa putusan adil gitu. Ini sekarang kita juga dari PH bingung. Ini yang korban siapa? Yang korban merasa sudah damai dan ada namanya sistem restoratif justice, perdamaian antara korban dan pelaku. Kok malah negara nih yang tiba-tiba lanjut menuntut dan kemudian hartanya dirampas. Korban aja sudah mau berdamai gitu. Jangan lupa subscribe ya.